kenal sekarang bukanlah makhluk yang sama jutaan tahun yang lalu. Mereka mengalami evolusi, yakni perubahan karakteristik suatu spesies selama beberapa generasi, dan bergantung pada proses seleksi alam, tak terkecuali paus, mamalia terbesar yang hidup di lautan. Para peneliti menyebut bahwa nenek moyang paus adalah hewan yang mirip rusa yang hidup di daratan. Apakah ada bukti untuk menunjang teori tersebut? Sebelum masuk ke pembahasannya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Juliana Aulia Trimuti dari kelas 12 IPA 1. Mari kita lihat dan pahami gambar yang saya buat sendiri sebagai referensi pembahasan ini. Daripada bingung, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu Indohus. Dari bagian luarnya, jelas bahwa paus dan Indohus tidak memiliki kesamaan. Namun, para peneliti melaporkan kesamaan antara Indohus dan paus yang terletak di tenggorokannya, terutama di bagian telinga yang dikelilingi dinding tulang. Jadi seperti ini, hanya terlihat pada paus dan tidak ditemukan pada mamalia lainnya. Indohus hidup sekitar 50 tahun yang lalu. Seringkali ciri-ciri yang tampaknya kecil memberikan bukti penting untuk menghubungkannya hewan dengan kerabatnya pakai situs. Kemudian ada juga situs yang juga merupakan salah satu nenek moyang dari sensasi yang pertama atau ordo hewan laut yang mencakup paus, lumba-lumba, dan kesut, sama seperti Indohus. Pada situs juga hidup di daratan. Pakai situs adalah hewan berkaki 4 yang seukuran dengan kambing atau anjing. Besar pakaiannya itu hidup sekitar 5 juta tahun yang lalu. Situs pakai situs terus beradaptasi hingga pada Ocean awal tahun 40 juta tahun yang lalu. Mamalia berkaki 4 yang lebih besar ramping yang menghabiskan sebagian besarnya di waktunya di air daripada di daratan, sebagai bukti lebih lanjut dari gaya hidup laut yang semakin dinikmati oleh paus. Prasejarah dari zaman tidak sepenuhnya menyatu dengan tulang punggungnya yang memberikan fleksibilitas yang lebih baik saat berenang, meskipun tidak sebesar kerabatnya seperti Ambulosus atau paus berjalan. Dan pakai situs yang disebutkan di atas, Productivity adalah salah satu paus ocean yang paling terbukti dan paling dipahami dalam catatan fosil, terus berevolusi hingga keturunannya beradaptasi untuk hidup di air yang mengakibatkan melahirkan makhluk akuatik sepenuhnya yang disebut Dorodon yang hidup 30 juta tahun lalu dengan panjang ukuran kurang lebih 4,5 meter sampai 5 meter. Para dodon hidup di lautan hangat di seluruh dunia. Fosil mereka telah ditemukan di Amerika Utara, Mesir, juga di Pakistan bagian timur. Kita melihat awal yang membuat ikan paus begitu istimewa, lubang hidungnya yang mundur dari moncongnya ke atas, bagian kepala kaki depannya menjadi sirip atau kaku, tubuhnya memanjang, kakinya ke belakang, menghilang, dan ekornya berevolusi menjadi 2 saus elastis yang mendorong hewan itu maju lewat gerakan naik turun dari air, gerakan sisi ke sisi. Ekor ikan evolusi dari Dorodon ke paus biru melibatkan sejumlah perubahan untuk mengatasi ukurannya yang sangat besar. Waktu terus berlalu, dan evolusi paus terus berlanjut hingga jalur evolusinya terbagi menjadi 2 jenis. Jenis yang pertama adalah Odontotic. Jenis ini mencakup paus yang mempunyai gigi seperti lumba-lumba dan spear whale. Jenis yang kedua adalah Mystentic. Jenis ini mencakup paus yang berukuran sangat besar hingga pada akhirnya sampai ke paus modern itu. Guys, pembahasan singkat tentang evolusi paus. Terima kasih.